Nah, jadi waktu peperangan Badar itu Sa'ad bin Mu'adz juga yang mengatakan kepada Rasulullah, jangankan ke Badar ya Rasulullah, mati kelaparan pun kami akan mau bersamamu. Sehingga ketika Bani Quraisyah mengkhianati Islam, waktu itu Sa'ad bin Mu'adz ini yang disuruh Rasulullah tolong jaga Madinah. Dia jaga dengan sepenuh jiwanya Madinah. Ternyata orang Bani Quraisyah mengkhianati Sa'ad bin Mu'adz hingga dia akhirnya tertusuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang kami muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ibnu Ishaq menyampaikan riwayat dari Abdullah bin Abu Bakar pada peristiwa perang Badar. Ada sahabat Rasulullah ini namanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini waktu perang Badar itu dia dekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu tenda agar nanti ketika perang berlangsung dan kami kalah, engkau bisa masuk ke tenda itu di atas punggung kuda dan engkau pulang ke Madinah. Karena ya Rasulullah, kecintaan mereka orang yang tinggal kepadamu melebihi kecintaan kami mungkin yang ikut berperang bersamamu. Di situ haru Rasulullah SAW. Betapa besarnya rasa cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Biarlah kami yang mati asal engkau selamat ya Rasulullah. Dan perlu kita ketahui Pak, Sa'ad bin Mu'adz ini dia pernah menentang dakwah Islam ketika Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama yang berangkat ke Madinah, itu sempat diusir oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini di kaumnya itu termasuk orang yang sangat dihormati. Jadi waktu Mus'ab bin Umair ini datang, kata Sa'ad bin Mu'adz, kau pergi dari sini atau kutombak kepala kau. Kata Mus'ab bin Umair, maaf Tuan, Tuan silahkan duduk, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Kalau memang Tuan tidak suka, saya akan menghindari dari apa yang tidak Tuan suka. Maulah Sa'ad bin Mu'adz ini duduk Pak. Begitu Sa'ad bin Mu'adz duduk, dibacakanlah oleh Mus'ab bin Umair awal surat Az-Zukhruf. Dia kebetulan Mus'ab bin Umair ini selain berwajah tampan, dia juga suara bagus. Setelah Mus'ab bin Umair membacakan ayat itu kepada Sa'ad bin Mu'adz, kemudian dijelaskan beberapa dasar ajaran Islam, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz tunduk Pak. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Bagaimana kalian dulu sebelum memeluk Islam ini, apa yang harus dilakukan? Maka kata Mus'ab bin Umair, mandi, bersuci, baru kau bersyahadat.
Ini sama dengan kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, disuruh mandi dulu sama adiknya. Kemudian setelah itu Pak, begitu dia masuk Islam, dia akhirnya mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Islam. Dia sendiri yang masuk Islam, pergi dia ke kaumnya, bagaimana kedudukan aku di tengah-tengah kalian? Engkau sangat kami hormati Sa'ad. Kalau begitu jangan ada yang bicara denganku menjelang sore ini, melainkan kalian sudah menjadi orang Islam. Akhirnya satu suku dia semuanya bersyahadat karena Sa'ad bin Mu'az orang yang sangat disegani di kaumnya. Masuk Islam orang enggak, gara-gara Sa'ad bin Mu'az ini. Nah, jadi waktu peperangan Badar itu Sa'ad bin Mu'az juga yang mengatakan kepada Rasulullah, jangankan ke Badar ya Rasulullah, mati kelaparan pun kami akan mau bersamamu. Sehingga ketika Bani Quraisyah mengkhianati Islam, waktu itu Sa'ad bin Mu'az ini yang disuruh Rasulullah tolong jaga Madinah. Dia jaga dengan sepenuh jiwanya Madinah, ternyata orang Bani Quraisyah mengkhianati Sa'ad bin Mu'az hingga dia akhirnya tertusuk. Begitu Sa'ad bin Mu'az tertusuk, Rasulullah menyuruh sahabat, tolong jangan jauh-jauh Sa'ad bin Mu'az dariku agar aku bisa mengunjunginya selalu. Dikepunglah oleh Rasulullah dan para sahabat Bani Quraisyah. Setelah dikepung 25 hari, akhirnya orang Bani Quraisyah menyerah. Setelah itu kata Rasulullah, siapa yang kalian inginkan yang menjatuhkan hukuman untuk kalian? Mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya dipanggil Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan luka-luka. Apa yang pantas untuk mereka ini hukumannya? Kata Sa'ad bin Mu'az, yang laki-laki semua dibunuh, perempuan dijadikan tawanan, harta mereka dibagi. Disebabkan apa? Mereka telah mengkhianati Islam. Pada rencananya kan orang Yahudi itu boleh tinggal di Madinah itu, tapi kita kerjasama jaga negeri kita itu. Tapi rupanya mereka yang mengkhianati. Makanya tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah tuh, terusir semua. Nah, kemudian waktu Sa'ad bin Mu'az ini akhirnya menemui ajalnya Pak, itu Rasulullah terburu-buru berjalan. Terburu-buru berjalan, tanya sahabat, mengapa engkau terlalu terburu-buru ya Rasulullah? Begitu Rasulullah masuk, menjinjit-jinjit kaki Rasulullah di rumah itu. Heran para sahabat, kenapa engkau berjinjit-jinjit ya Rasulullah? Rupanya kata Rasulullah, sangat ramai malaikat yang menghadiri tentang kematian Sa'ad ini. Makanya kata Rasulullah, kematian Sa'ad ini mengguncang arsy Allah. Begitulah kecintaan sahabat Sa'ad bin Mu'az ini kepada Rasulullah SAW, yang kecintaan betul-betul lahir dari hati. Jadi memang cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Setelah kita semakin mengenal, baru timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Untungnya kita menjadi umat sekarang ini, Bu. Apa kata Rasulullah? Beruntunglah orang-orang yang bertemu kepadaku, beruntung mereka satu kali. Tapi jauh lebih beruntung orang-orang yang tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku, mereka beruntung 7 kali. Macam kita ini lah, insya Allah baik. Tidak pernah jumpa Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah. Cuman menimbulkan rasa cinta itu yang sangat dahsyat Pak ya, yang tidak dibuat-buat, bukan hanya sekedar bersolawat, tetapi kita juga mempelajari tentang sirah hidup Rasulullah selama ini. Itulah yang menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena modal cinta ini bisa mengantarkan orang ke surga bersama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang, ini hadis riwayat Tabrani, sanad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tidak disebutkan nama sahabat yang bertanya ini. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ketika bersama engkau betapa bahagianya diriku ini.
Tetapi begitu aku pulang ke rumah, aku langsung bersedih, teringat olehku bila kita telah mati nanti, dan di akhirat tentu aku tidak bertemu lagi denganmu, sebab engkau Nabi, sementara kami hanya umatmu. Tentu jauh betul kita rasanya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah tidak menjawab, sampai akhirnya Allah turunkan surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi dari ayat ini senang hati sahabat, Pak. Oh, takkan jauh kita nanti dari Nabi. Asal kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita akan bersama nanti di surga. Baru puas hati sahabat ini, ternyata dia nanti tidak akan jauh dari Rasulullah. Nah, begitulah para sahabatmu, jauh dari Rasulullah saja tidak sanggup dia, Pak. Jadi itu yang menjadi pikiran bagi mereka. Sempat besok di akhirat, yang Nabi tentu tinggi, kita rendah. Disinilah perlunya, bagaimana kita sangat mencintai Rasulullah dan ajaran yang dibawa beliau, agar kita nanti bisa bersama-sama di surga bersama Rasulullah. Jadi sempat takut sahabat tuh, Pak. Kalau macam ini jumpa kita atau enggak. Nah, kita ini memupuk bagaimana bisa kita beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Pak. Ini sanad dari Anas radhiyallahu anhu. Ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah balik bertanya, memangnya apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Aku hanya mempersiapkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi punya modal rasa cinta, amalan sedikit, Pak, amat insyaallah. Cuman punya modal rasa cinta. Cara untuk bisa menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah ini, ikut aja apa kata Rasulullah. Sholat berjamaah, laki-laki sunnah muakkad, jangan tinggalkan. Berarti cintalah kita kepada Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, orang yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, nanti di akhirat wajahnya akan seterang matahari. Orang azan baru dia siap-siap, wajahnya seterang bulan. Orang iqomah baru dia siap-siap, wajahnya seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang, panjanglah doa, mana bisa. Nah, jadi ini yang harus kita bilang cinta kepada Rasulullah. Cuma nggak mau ikut yang level tertinggi, Pak. Para sahabat itu, Pak, ya, mereka tidak pernah tinggal takbiratul ula bersama imam. Jauh sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah ada di masjid. Nah, itulah yang membuat semakin tumbuh rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah. Karena semakin disiplin kita aja kerja, semakin disiplin datang berbeda gaji, berbeda perhatian bos. Apalagi kita kepada Allah ini. Jadi ingin mendapatkan level tertinggi, sholat berjamaah. Dan Rasulullah, ya, sepahit apapun keadaan, dalam keadaan perang pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ada sekitar 24 kali pada masa peperangan Rasulullah tetap melaksanakan sholat berjamaah. Sempat orang kafir, Pak, mengatakan, kalau kita mau serang umat Islam ini, kita tunggu dia melakukan suatu amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya.
Bertanya orang kafir yang lain, apa yang lebih mereka cintai dari anak istrinya? Sholat berjamaah. Itulah Pak. Kemudian Jibril memberitahu kepada Rasulullah, mereka akan menyerang pada saat kalian sholat berjamaah ya Rasulullah. Maka Rasulullah membagi dua saf. Jadi sholat khauf ini, begitu yang di depan sujud, yang di belakang berdiri memegang senjata. Bingung orang kafir ini. Berubahlah cara sholat orang ini rupanya. Tetap sholat jamaah. Berubah rupanya caranya. Nanti begitu selesai yang sujud yang depan, maka barulah yang di belakang sujud. Kemudian pindah posisi depan, gantian lagi, sampai nanti akhirnya tahiyat bersama-sama. Jadi memang sholat jamaah ini tidak pernah ditinggalkan. Tapi waktu masa wabah kan ada ditinggalkan, betul, sekampung itu aja Pak. Di mana yang ada wabah situ tidak. Jadi bukan secara keseluruhan. Nah kita takutnya Pak ya, fenomena Turki saat ini itu 90% beragama Islam, tetapi hanya 10% yang sholat lagi Pak. Jadi saya dulu sempat heran dengan hadis Rasulullah itu. Salah satu tanda akhir zaman, kalian akan memerangi orang Turki. Bingung saya, Turki kan Islam. Rupanya sekulernya sangat tinggi. Sampai orang Indonesia yang berada di sana bingung mau sholat di mana pas Idul Fitri, Idul Adha. Akhir puasa tidak ada takbiran, pagi sepi. Ada dicoba diwawancara orang-orang sana, nama-nama waktu sholat aja banyak yang nggak tahu. Nggak usah sholat, nama waktu sholat aja. Jadi ini Bapak Ibu, beruntung kita tinggal di Indonesia ini yang masih menghidupkan syiar-syiar Islam. Sholat berjamaah orang masih banyak. Karena memang Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ingin rasanya aku mengazab manusia ini, tapi ketika melihat mereka berbondong-bondong menuju masjid, anak-anak belajar Al-Quran, reda dan tentramlah amalahku. Masih aman. Nah kemudian Pak, ada riwayat yang berikutnya itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Rasulullah yang memang berwatak keras. Jadi untuk kebaikan nih tidak ada toleransi. Jadi kita maklum kalau ada kita orang yang keras Pak, tidak ada toleransinya. Pokok kalau baik A, B. Jadi memang ada seperti itu sifat umat Islam ini. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah dia syahadat di depan orang kafir, dikeroyok, dia ramai-ramai azab Pak, muka ya, nak keroyok. Dinasehati dia sama Rasulullah, Islam masih lemah di Mekah nih Abu Dzar. Jangan kau sebut-sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah depan mereka, azab kau nanti. Kalau kau mengizinkan ya Rasulullah, tiap hari aku syahadat di depan mereka nanti. Udah kena pukul, udah azab tuh Pak. Kalau kau izinkan, syahadat aku boleh. Kemudian besoknya rupanya dibuktikannya boleh. Diteriakannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di depan orang-orang kafir. Kena tinju oleh Pak, senyum dia kena tinju itu Pak. Memang lain kerasnya. Datanglah Abu Bakar menyelamatkannya. Kata Abu Bakar Siddiq, orang Quraisy, tahukah kalian kampung dia ini di mana? Di mana memang Abu Bakar? Dia ini adalah Bani Ghifar, Bani perampok yang sangat ditakuti oleh orang Quraisy. Kalian pasti lewat di kampungnya, sempat ini mati kalian buat, matilah dagangan kalian dibikin mereka. Bangkit cuma seorang tua. Akhirnya dinasihati balik dia oleh Rasulullah, jangan macam ini Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar bersumpah kepada Rasulullah, baik ya Rasulullah, aku akan pulang kepada kaumku dan tidak akan kembali kemari sebelum aku mendakwahkan Islam kepada orang-orang di kampungku.
Masuk Islam orang kampungnya lewat Abu Dzar Al-Ghifari, pergi mereka ke Mekah. Nah, Abu Dzar ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mencintai seseorang karena amal yang dia lakukan, tapi kita tidak bisa melakukan seperti amal yang dia lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi kadang Mbak, kita salut nengok orang, rajin dia puasa sunnah, rajin dia sholat malam, rajin dia baca Quran. Kita tidak bisa serajin dia. Modal mencintai dia itu aja Pak ya, udah bisa mengantarkan kita kepada surga. Mencintai orang-orang soleh itu sudah bisa membuat kita masuk surga jadinya. Karena kita memang tidak akan bisa Pak mengikuti amalan orang macam-macam orang beramal ya. Ada yang kuat membaca Quran nih Pak, ada yang sampai 10 juz satu hari. Pokoknya yang memisahkannya sholat, makan, duduk, nunggu orderan. Nah, dia ada saya lihat tukang urut keliling bapak-bapak ke sepeda deh Pak. Kalau tidak ada orang manggil dia urut, duduk stay-nya di masjid Pak. Jadi baca Quran sampai nanti ada orang nelpon dia, baru dia pergi. Nanti ada yang bisa sampai 10 juz satu hari baca Quran. Dan memang perubahan terhadap dirinya begitu besar Pak. Nah, mencintai orang-orang soleh itu aja, itu udah besar manfaatnya bagi kita. Kita ingat Bu ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang sangat jahat Pak. Saking jahatnya Allah memfirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, kau pergi ke kampung itu, cari orang yang namanya ini, usir dia dari sana. Sampai Nabi Musa yang turun, datanglah Nabi Musa ke sana. Sampai di sana dicari orang nama itu, jumpa sama Nabi Musa, menggigil dia Pak, karena dia tahu udah dapat kabar Nabi Musa ini melempang orang mati Pak. Jadi ini tidak bisa dilawan dia. Diusir, cabut dia. Rupanya pindah dia ke kampung lain Pak. Datang lagi Allah bilang, wahai Musa, dia pindah ke situ, usir dia ke padang pasir yang tidak ada orang. Pergi Nabi Musa ke sana, diusir dia ke padang pasir. Di padang pasir itulah dia menemui sakratul maut Pak. Begitu dia menemui sakratul maut, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kau telah pisahkan aku dari keluargaku, kau telah pisahkan aku dari masyarakatku. Satu aku mohon kepadamu ya Allah, jangan pisahkan aku dari rahmatmu. Walaupun selama ini aku jahat ya Allah, tapi aku sangat mencintai orang-orang yang beribadah kepadamu. Aku tidak pernah mencelakakan mereka. Itu modalnya Pak. Aku memang jahat ya Allah, tapi aku cinta sama orang-orang soleh. Nah, itu aja modalnya Pak. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, selenggarakan jenazah waliku di padang pasir itu. Sangka Nabi Musa siapa Pak? Rupanya pas sampai di padang pasir itu terkejut ya Musa. Ini kan orang yang kusir dulu deh. Kok jadi wali pula? Akhirnya dilihatkan Allah kepada Nabi Musa apa doa dia sebelum dia meninggal dunia. Rupanya kecintaan kepada orang-orang soleh itu bisa membawa kita ke surga, sekalipun kita tidak mampu melakukan amalan seperti amalan mereka. Nah sekarang ini Pak, banyak di Jakarta itu ya, orang-orang wajahnya soleh masuk rumah sakit, tapi tidak diketahui penyakitnya. Wajah soleh nih Pak, sholat rajin. Disebabkan apa? Suka menghina orang-orang soleh juga. Kan sekarang ini banyak nih, orang tidak sesuai dia dengan pemahaman orang, diserangnya sedang ceramah. Jangan duduk sama mereka, mereka ahli bid'ah. Orang yang dikatakannya ahli bid'ah belum tentu seperti apa yang dia pikirkan. Akhirnya kalau orang-orang soleh sakitnya tidak ketemu, coba lah mana tahu dia ada menghina orang soleh.
Jadi pas saya ceramah di Masjid Dakwah Rumbai, ada seorang bapak-bapak bilang, betul Ustaz, keponakan saya tragis matinya karena dia benci betul dengan Ustaz Abdul Somad. Tragis matinya Pak, mendadak. Dia pokoknya asal nampak Ustaz Somad di TV itu Pak, dia bunuhlah Somad ini. Nah, gitu-gitu dia Pak. Tragis matinya sekali. Karena kalau kita tidak bisa melakukan amalan seperti amalan orang soleh, jangan pula menghina orang-orang soleh. Nah, ini kadang sekarang ini kan udah mudah orang menghina orang, menganggap orang lain salah, dia betul, rupanya bahaya. Orang Islam ini tidak bisa kita beramal seperti amalan yang dilakukan orang, paling tidak cintai orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Kita tidak mampu, kita cintai cara mereka. Nah, itu maksudnya. Kemudian kita lihat pula yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Pernah terdengar kabar oleh Ali, Rasulullah dalam keadaan lapar Pak. Tak siapa yang menyampaikan, umat Islam waktu itu memang sedang susah. Ali pergi ke tempat orang Yahudi yang sedang menyiram kurma, ditawarkan Ali lah jasanya, boleh tidak aku nyiramkan kurma kau? Kata orang Yahudi itu, boleh, nanti aku upah kau 1 ember 1 kurma. Itu upahnya Pak. Akhirnya dapat sama Ali 17 ember, berarti 17 kurma. Dibawa oleh Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau dalam keadaan lapar. Ini aku bawakan kurma, silahkan makan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah engkau melakukan ini karena engkau mencintaiku Ali? Iya ya Rasulullah. Maka sekali lagi Rasulullah mengatakan, engkau akan bersamaku di surga karena engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah ini Bu, kadang saya lihat majelis taklim ibu-ibu ini banyak sholawatnya Pak, itu udah bagus. Banyak sholawat, pas ada acara-acara di rumah-rumah banyak sholawat. Tapi ingat, jangan sudah sholawat tuh gunjing Pak, ini kadang bersatu amalan tuh jadinya Pak. Misalnya yang satu memimpin sholawat loh kan, sholatun bisolatil mubin, nunggu dia itu Pak sempat gunjing. Itulah tak ya Pak, lo sintes model itu kan. Anda mulai menggunjing orang, solawat juga. Jadi jangan disatukan dengan amalan pemupus Pak. Kalau gunjing itu kan memupus Pak, habis semuanya jadinya. Nah ini cara kita kalau ingin bagaimana bisa kita bersama orang-orang soleh nanti di surga. Tidak bisa kita melakukan amalan soleh yang dilakukan orang, mungkin dia terlalu hebat amalannya, maka paling tidak kita mencintai amalan yang mereka lakukan dan orang yang melakukannya. Kemudian Pak, yang berikutnya itu Bu, kecintaan Thalhah bin Bara radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Jadi ini kita mau tahu bagaimana sahabat itu tidak menjadi orang-orang yang sangat kuat ya Bu ya. Karena cinta mereka kepada Rasulullah itu memang luar biasa. Nah, Thalhah bin Bara ini, kalau jumpa Rasulullah bukan salaman Pak, mencium telapak kaki Rasulullah, itu yang dilakukan Thalhah bin Bara. Jadi kalau dia jumpa sama Rasulullah Pak, pas Rasulullah sedang duduk itu langsung dicium telapak kaki. Kemudian kata Rasulullah, apakah kau mencintai Thalhah? Sangat mencintai ya Rasulullah. Kalau memang kau mencintai aku, apa buktinya? Kata Thalhah bin Bara, apapun yang kau perintahkan saat ini ya Rasulullah akan aku lakukan. Kata Rasulullah, bapak kau kan masih kafir, dia sangat membenciku. Sekarang pergi bunuh bapak. Langsung dia Pak pergi Pak. Lalu dipanggil Rasulullah balik. Thalhah sini. Ada apa Rasulullah? Tidak mungkin aku akan menyuruh engkau membunuh ayah. Tapi dari situ Rasulullah melihat betapa cintanya Thalhah kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian Bapak Ibu, waktu Thalhah ini sakit, Rasulullah menjenguknya. Kata Rasulullah, ini nampaknya Thalhah ini sudah akan wafat. Nanti kalau dia wafat,
tolong sampaikan pesan kepadaku. Cuman jarak rumah Rasulullah ke rumah Tolhah itu jauh. Begitu Rasulullah pulang, apa pesan Tolhah kepada keluarganya? Kalau aku meninggal, cepat selenggarakan jenazahku. Jangan kasih kabar kepada Rasulullah, karena aku takut kalau nanti dikasih kabar Rasulullah jauh perjalanannya kemari, nanti orang Yahudi akan membunuh Rasulullah. Jangan sampaikan berita ini ke Rasulullah. Biarlah, jangan sampai Rasulullah susah. Itu maksudnya, Pak. Akhirnya setelah dia dikubur, Rasulullah ke sana bertanya, kenapa tidak disampaikan kepadaku? Baru disampaikan keluarganya, ini pesan Tolhah. Dia tidak ingin membuat kau repot ya Rasulullah, karena nanti takut orang Yahudi memburumu. Jadi makanya kami tidak memberitahukan kepada Rasulullah. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku ridho kepada Tolhah, tolong juga terima Tolhah dalam keadaan ridho. Itu cinta yang tidak dibuat-buat. Kalau kita ini cinta kan karena ada sesuatu baru bisa kita mencintai. Kalau tidak ada sesuatu itu hilang rasa cinta. Dan itu memang umum, makanya cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Memang harus lahir dari hati. Nah, cara melahirkannya itu yang sulit memang. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang kita membahas tentang Abdullah bin Huzafah. Ini sahabat Rasulullah. Abdullah bin Huzafah ini, Pak, dia ini seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, tetapi Bu, sahabat agak benci sama dia, Pak. Dia suka bergurau, bercanda tuh agak kasar gitu. Jadi menurut sahabat tidak masuk canda dia itu, Pak. Cuma kata Rasulullah kepada sahabat, Abdullah Huzafah sangat mencintaiku dan mencintai Allah. Jadi tidak diterima Rasulullah pengaduan sahabat. Sebab apa? Cinta Abdullah bin Huzafah sangat kepada Rasulullah, kepada Allah. Jadi Rasulullah tahu, walaupun sahabat tidak suka sama Abdullah bin Huzafah, karena Bu ya, ada beberapa orang sahabat ini yang gurauannya memang sadis, Pak. Tapi kata Rasulullah, mereka sangat mencintai aku, tidak peduli Rasulullah. Contohnya Nu'man itu Bu ya, jangankan sahabat lagi, Rasulullah aja dikerjainya, Pak. Bayangkan tuh, dia sedang duduk di masjid Rasulullah dalam, ada orang jual makanan, dipanggilnya orang jual makanan tuh, Pak. Datanglah orang tuh, apa Nu'man, buatkan makanan 2. Orang jualan keliling nih, Pak. Sudah siap makanan 2 itu di luar masjid, dibawanya Rasulullah makan kita dulu. Senang lagi Rasulullah, tumben nih Nu'man makan. Sudah selesai makan, kata Nu'man, Rasulullah yang membayar. Kau yang ngajak aku, kok akulah yang bayar? Aku sangat menghargaimu ya Rasulullah, rasa tidak sopan kalau aku bayar. Menggeleng Rasulullah, nengok akhirnya Rasulullah yang bayar. Itu kelakuan Nu'man tuh. Tapi Rasulullah senang sama dia tuh, Pak. Senang, bahagia hati Rasulullah kalau dekat dia. Jadi jangan katakan Rasulullah tuh tidak suka ketawa dengan candaan sahabat tuh. Rasulullah tidak ada masalah bagi Rasulullah. Yang paling parah kelakuan Nu'man apa, Bu? Tamu Rasulullah bawa onta, Pak, masuk ke rumah Rasulullah. Udah masuk dia ke dalam, Nu'man pergi ke rombongan, ada orang-orang sedang duduk. Kalian tak pengen makan onta kalian? Pengenlah Nu'man, kalau ada apa laksana? Tuh yang di depan rumah Rasulullah tuh, kalian sembelih tuh, Pak, sini. Sembelih sama orang udah selesai semua, udah dimasak. Tamu ini tidak sadar ya, Pak, dia pergi juga ke masjid, Bu. Jadi tapi tidak diperhatikannya ontanya selama berjam-jam tuh, Pak. Pas dia mau pulang, lalu dia sadar onta sudah tidak ada. Keluar Rasulullah, ditanyai sama orang Nu'man, apa yang kalian makan nih? Onta Nu'man ya Rasulullah. Nu'man langsung lari, Pak. Sembunyi dia, Bu. Dicari Rasulullah, jumpa dia, Pak, di bawah pepohonan. Kata Rasulullah, kau yang mengambil onta tadi? Iya Rasulullah, karena kasihanlah aku
menengok orang-orang yang sangat menginginkan memakan unta. Jadi aku kasih aja unta tadi. Aku memberinya karena Allah ya Rasulullah. Aku ganti itu. Apa? Aku ganti ya Rasulullah. Akhir Rasulullah ganti itu. Jadi sahabat benci sama Nu'man nih, Pak. Tahu macam ini betul kelakuan kau. Karena Bu ya, waktu orang kencing di masjid, orang tuh sedang kencing di masjid, datang orang Nu'man, usir orang tua dia kencing di masjid. Orang tua orang buta, dipegangnya tangan orang buta nih Pak, dibawanya ke tengah masjid Pak. Kalau kau mau kencing di sini itu apa, tak marah sahabat dibuangnya Pak. Kan kalau menurut kita kan udah tidak masuk akal gurauan dia. Tapi Rasulullah bukan itu yang dipandang, hati dia Pak. Nah, jadi kita bilang orang kita tidak suka belum tentu lagi Pak. Di sisi Allah bisa jadi mulia daripada kita. Maka kita tidak boleh anggap remeh orang. Nah, itulah salah satu gurauan Nu'man ini Pak ya. Dan begitu juga dengan Abdullah bin Huzafah. Julaibib itu banyak orang sahabat tidak suka, tapi Rasulullah Pak ya, Julaibib itu pernah dipeluk Rasulullah dari belakangnya. Disangkanya siapa, ngamuk dia Pak, dia mau kasar orangnya. Siapa yang meluk aku? Pas ditengok Rasulullah, Rasulullah bahagia betul aku dipelukmu. Padahal aku tidak ada harganya di tengah manusia. Kata Rasulullah, tapi kau sangat berharga di sisi Allah. Makanya Rasulullah yang ngomong tuh, sahabat benci sama Julaibib, sama Nu'man benci, sama Abdullah bin Huzafah ini pun sahabat benci. Cuman rupanya cara Rasulullah menilai beda, cara Allah menilai beda. Makanya tidak bisa kita menganggap remeh orang, ini payah, ini sesat anak, ini bahaya hidup orang, belum tentu lagi. Cara Allah memandang beda. Ingat kejadian di Madinah Bu, hujan lama tidak turun. Ulama sudah berkali-kali sholat minta hujan, Allah tidak turunkan hujan. Sampai begadanglah ulama dalam Masjid Nabawi bergelap-gelap merenung. Kenapa lah macam ini? Tidak dikabulkan kita minta hujan. Tidak lama sudah itu masuk tukang sol sepatu di Madinah. Sudah dia wudu, masuk dia ke masjid, sholat dia 2 rakaat, diangkatnya tangan dia ke langit. Ya Allah, sudah lama engkau tidak turunkan hujan. Turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Ulama itu sempat ngomong Pak dalam hatinya. Sedangkan yang soleh-soleh aja udah berdoa, tidak dikabulkan Allah. Dia pula yang berdoa. Tapi seketika itu juga ulama ini terkejut. Baru turun tangannya selesai berdoa, turun hujan selebat-lebatnya. Ditunggu ulama ini subuh, siapa nih tukang sol sepatu nih? Habis sholat subuh diikuti ulama ini dia. Aku telah mendengarmu berdoa dari semalam. Siapa kau? Kata tukang sol sepatu ini, kau telah mengenal aku, tolong jangan ikuti aku. Sejak itu tidak menjadi tukang sol sepatu lagi dia di Madinah. Itulah bentuk biasa, tapi amalan luar biasa. Makanya jangan meremehkan orang. Nah, Abdullah bin Huzafah ini apa tidak dicintai Rasulullah? Baru sahabat tahu kenapa Rasulullah mencintainya pas pada masa Umar bin Khattab. Sudah meninggal Rasulullah nih Pak. Abdullah bin Huzafah itu diutus untuk berperang melawan tentara Romawi. Rupanya kalah. Abdullah bin Huzafah tertawan dengan 300 orang tentara Islam. Dapat kabar Raja Romawi, salah satu yang tertawan itu adalah sahabat Muhammad, yaitu Abdullah bin Huzafah. Oh, senang hati Raja Romawi, inilah kesempatan kita menghinakan Islam. Ada sahabat Muhammad, aku ingin menengok pula seberapa kuat agama orang ini. Dipanggilnya Abdullah bin Huzafah. Kau aku kasih separuh harta kerajaanku. Aku nikahkan engkau dengan putriku, tapi tinggalkan agama. Apa jawaban Abdullah bin Huzafah? Kau kasih aku seluruh kerajaanmu, ambil kerajaan yang di Arab, kau kasih sama aku, tidak akan aku tinggalkan agama.
Menggeleng juga raja itu pokoknya. Ngeri agama, kekuatan akidah orang Islam ini. Dikasih harta, disuruh nikah, tak mau meninggalkan. Kalau begitu kau penjara dan kau tidak akan aku kasih makan. Kau yang berkuasa, silahkan. Di penjara dia Pak ya. Dan 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Pas hari keempat dikasih babi sama minuman keras Pak. Kau kan dalam keadaan darurat nih. Aku tahu orang Islam kalau dalam keadaan darurat dia boleh makan babi, dia boleh minum minuman keras. Silakan makan minum. Tak, aku tidak akan memakannya walaupun aku mati. Tapi kan membolehkan itu. Sebetulnya boleh. Tapi aku tidak mau karena tujuan kau adalah menghina Islam. Dan aku tidak ingin membuatmu tertawa. Aku tidak mau makan. Hamba terkejut. Kaisar Romawi itu memang ngeri iman umat Islam ini ternyata. Dididihkanlah Pak air, dibuat tempatnya dididihkan air. Tidak juga kau mau ikut agama kami, kau akan kurebus di dalam itu. Pas dikatakan rebus itu menangis Abdullah bin Hudzafah. Senang hati Kaisar Romawi ini. Mundur juga dia jadi. Kenapa kau nangis? Sayang aku cuma punya nyawa satu. Kalau sempat nyawa aku sebanyak rambutku, aku ingin kalian tuangkan aku dalam doa, biar aku mati syahid berkali-kali. Akhirnya lah Kaisar Romawi. Ini ajalah Abdullah bin Hudzafah. Kau cium kening aku lepaskan kalian semua. Itu hukumannya jadinya Pak. Udah pening Kaisar Romawi ini. Akhirnya dicium oleh Abdullah Hudzafah keningnya, dibebaskan ya semuanya Pak, tawanan perang. Sejak itulah kata Umar bin Khattab, siapapun yang berjumpa Abdullah bin Hudzafah, kecuplah keningnya. Itulah Pak. Jadi karena gara-gara kecupannya itu kan udah stres Kaisar Romawi, tidak bisa menghukum apa-apa Pak. Itu aja hukum aku cium kepala aku. Aku lepaskan kok. Jadi siapapun yang jumpa Abdullah bin Hudzafah mencium keningnya. Sejak itulah sahabat tahu Pak, inilah yang membuat Abdullah bin Hudzafah berbeda di sisi Rasulullah. Karena Rasulullah tahu sisi terdalam di dalam hatinya, betapa kuat cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ini dulu pagi ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.